Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mayaryani dengan NIM akhir 1083. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis daripada marketing plan UMKM Kedai Umah Praja. Langsung saja, untuk yang pertama, yaitu profil UMKM Kedai Umah Praja, di mana Kedai Umah Praja ini merupakan UMKM di bidang kuliner yang berlokasi di Jalan Ratna nomor 8, Banyu Asri, Singaraja, Bali, dan berdiri sejak tanggal 16 Maret tahun 2023. Nah, usaha ini menyediakan berbagai makanan dan minuman dengan konsep tempat dan nyaman sebagai ruang bersantai dan berinteraksi bagi masyarakat. Nah, Kedai Umah Praja ini menargetkan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Nah, Kedai Umah Praja ini mengandalkan kualitas produk, pelayanan yang ramah, serta suasana yang mendukung pengalaman pelanggan. Nah, promosi dilakukan melalui media sosial dan rekomendasi pelanggan sehingga memiliki potensi yang baik untuk berkembang serta berkontribusi dalam mendukung perekonomian lokal. Yang selanjutnya ada analisis SDP. Yang pertama ada segmentasi, di mana Kedai Umah Praja ini menargetkan masyarakat kota Singaraja dan sekitarnya, meliputi mahasiswa, pelajar, pekerja, wirausaha, serta masyarakat umum. Nah, konsumennya itu menargetkan dari 17 sampai dengan 40 tahun, dengan pendapatan menengah ke bawah hingga menengah yang mencari tempat nyaman untuk makan, bekerja, belajar, atau berkumpul serta aktif menggunakan media sosial. Yang selanjutnya ada targeting, di mana menerapkan differentiated targeting strategi dengan fokus pada 3 segmen utama, yaitu mahasiswa, pelajar dan pekerja, serta masyarakat umum yang membutuhkan tempat makan dengan suasana nyaman dan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya ada positioning, di mana diposisikan sebagai kedai berkonsep rumah tempo dulu yang menawarkan makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau, pelayanan yang ramah, suasana yang nyaman, serta didukung menu unggulan dan promosi digital melalui electronic word of mouth. Yang selanjutnya ada analisis marketing mix atau 7P, di mana yang pertama ada produk, di mana produk utama yang ditawarkan Kedai Umah Praja adalah berbagai jenis makanan dan minuman yang disajikan dalam suasana khas rumah tempo dulu. Yang kedua yaitu ada price, di mana strategi harga yang ditetapkan cenderung menyesuaikan dengan daya beli masyarakat Singaraja. Nah, owner juga mempertimbangkan agar harga tetap terjangkau sehingga pelanggan dari berbagai kalangan dapat menikmati produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada place, di mana lokasi Kedai Umah Praja ini memberikan suasana yang berbeda dari coffee shop modern, dikarenakan mengusung konsep rumah jadul yang unik. Yang selanjutnya ada promotion, di mana promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya untuk memperkenalkan konsep unik yang dimiliki dari Kedai Umah Praja itu sendiri. Yang selanjutnya ada people, di mana owner dan karyawan merupakan elemen penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada proses, di mana proses pelayanan di Kedai Umah Praja ini meliputi pemesanan, pembuatan produk, hingga penyajian kepada pelanggan. Di mana proses yang cepat dan tepat dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepuasan daripada pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya ada physical evidence, di mana desain bangunan dan suasana rumah tempo dulu yang menjadi ciri khasnya, di mana konsep nostalgia yang kuat merupakan aset penting yang dapat terus dikembangkan sebagai identitas dari usaha. Yang selanjutnya ada analisis PESTOL, di mana yang pertama ada political, di mana Kedai Umah Praja ini tidak menghadapi kendala dari kebijakan pemerintah maupun regulasi daerah, sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan mendukung pengembangan usaha. Yang selanjutnya ada ekonomi, di mana kondisi ekonomi di sekitar usaha didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, kesibukan mereka dalam menjalankan usaha menyebabkan tingkat kunjungan ke rumah praja ini tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada sosial, di mana perubahan perilaku konsumen terlihat dari dominasi pelanggan baru yang berkunjung ke rumah praja, di mana sementara pelanggan yang lama umumnya hanya datang pada akhir pekan. Yang selanjutnya ada teknologi.
teknologi, di mana media sosial memberikan pengaruh besar terhadap penjualan rumah praja, di mana unggahan pelanggan melalui story atau konten media sosial ini menjadi promosi yang efektif dan mampu menarik perhatian calon konsumen. Yang selanjutnya ada environmental, di mana isu lingkungan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional usaha. Namun, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini berpotensi menjadi nilai tambah daripada usaha kedai rumah praja. Nah, yang selanjutnya ada legal, di mana rumah praja ini tidak mengalami kendala yang berkaitan dengan perizinan maupun regulasi usaha, di mana kondisi ini mendukung kelancaran operasional meskipun pemilik usaha tetap perlu memperhatikan perkembangan aturan yang berlaku di masa mendatang. Yang selanjutnya ada analisis ESAF atau External Strategic Evidence Factors, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa nilai ESAF itu sebesar 3,75 ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal memberikan peluang yang cukup besar bagi perkembangan kedai rumah praja. Nah, faktor teknologi ini melalui media sosial menjadi peluang terbesar memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, munculnya pelanggan baru secara berkelanjutan menunjukkan bahwa usaha masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Yang selanjutnya ada analisis ISAF, di mana dapat dilihat nilai ISAF sebesar 2,50 menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, mana tantangan terbesar berasal dari rendahnya loyalitas pelanggan lama dan frekuensi kunjungan yang belum optimal. Nah, strategi pemasaran harus difokuskan pada peningkatan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada analisis SWOT, di mana dapat dilihat pada gambar itu ada beberapa analisis dari SWOT, di mana analisis SWOT ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh UMKM kedai rumah praja. Yang dimana analisis SWOT ini yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, seperti yaitu mampu menarik pelanggan baru, promosi media sosial yang efektif. Sedangkan untuk kelemahan ini, di mana loyalitas pelanggan lama masih rendah, serta frekuensi kunjungan belum optimal. Nah, untuk peluang ini yaitu perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang luas. Dan untuk ancaman itu sendiri, yaitu persaingan kedai rumah praja ini semakin tinggi, di mana seperti adanya perubahan tren konsumen. Yang selanjutnya ada matriks strategi SWOT, di mana dilihat pada gambar, yaitu pada PPT, dilihat pada ada strategi SO, yaitu strategi strength dan opportunity, yang kedua ada strategi weakness dan opportunity, dan yang ketiga ada strategi strength dan threats. Yang selanjutnya ada strategi dari weakness dan juga strategi dari threat. Biasanya ada analisis kuadran, di mana analisis kuadran digunakan untuk menentukan posisi strength usaha berdasarkan hasil ESAF dan ISAF. Nah, kedai rumah praja ini berada pada kuadran 1 atau growth strategy, di mana posisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena didukung oleh lingkungan eksternal yang kondusif serta efektivitas media sosial sebagai sarana promosi. Nah, adapun ringkasan hasil dari analisis yang dimana berdasarkan hasil analisis marketing mix 7P, PESTEL, ESAF, ISAF, SWOT, dan analisis kuadran, UMKM kedai rumah praja ini memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif dan kemampuan menarik pelanggan baru. Nah, aspek produk, lokasi, promosi, dan pelayanan telah berjalan dengan baik, sementara perkembangan teknologi dan media sosial menjadi peluang utama dalam memperluas pasar. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya loyalitas pelanggan lama, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan retensi pelanggan dan pengalaman konsumen. Nah, hasil ISAF dan ISAF ini menunjukkan bahwa peluang usaha lebih besar dibandingkan tantangannya, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan, di mana melalui memanfaatkan peluang pasar, penguatan promosi digital, dan peningkatan hubungan dengan pelanggan.
Nah, adapun strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi. Yang kedua ada pengembangan program loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada penguatan brand image. Yang keempat ada peningkatan kualitas pelayanan. Yang kelima ada pengembangan produk dan inovasi menu. Yang keenam ada pemanfaatan event dan komunitas. Yang selanjutnya ada prioritas strategi pengembangan usaha, di mana pada tabel dilihat prioritas tersebut disusun berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Nah, strategi media sosial dan loyalitas pelanggan ditempatkan pada prioritas tertinggi karena secara langsung berkaitan dengan temuan utama hasil analisis Pestel dan SWOT. Ya, selanjutnya ada rencana implementasi strategi di mana rencana implementasi tersebut diharapkan mampu membantu mengelola dan sumber daya secara efektif sehingga strategi yang disusun dapat memberikan hasil yang optimal. Yang selanjutnya ada implikasi hasil analisis bagi pengembangan usaha, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa kedai Uma Praja memiliki prospek yang cukup baik untuk berkembang di masa mendatang. Nah, dukungan lingkungan eksternal yang relatif stabil, efektivitas media sosial sebagai sarana promosi, serta kemampuan usaha dalam menarik pelanggan baru menjadi modal utama dalam pengembangan usaha. Nah, namun demikian, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pelanggan baru, tetapi juga kemampuan mempertahankan pelanggan yang telah ada. Oleh karena itu, strategi yang berorientasi pada peningkatan loyalitas pelanggan menjadi fokus utama dalam mengembangkan usaha ke depannya. Apabila seluruh strategi yang telah direkomendasikan dapat diterapkan secara konsisten, maka kedai Uma Praja berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan, memperluas pangsa pasar, memperkuat citra merek, dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis, kedai Uma Praja ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang karena didukung oleh lingkungan bisnis yang kondusif, promosi digital yang efektif, serta kemampuan menarik pelanggan baru. Namun, usaha masih menghadapi tantangan berupa rendahnya loyalitas pelanggan lama dan frekuensi kunjungan yang belum optimal. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan yang berfokus pada peningkatan promosi, kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan, dan inovasi produk perlu diterapkan untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.